Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak. Perkenalkan, saya Saiful Ahwan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SEM Nusantara 1 Comal Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Saiful Ahwan, Prayogi, Kisnendi Andri. Kami akan memaparkan situasi 4 proses pembelajaran di SMA. Selamat menyaksikan. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya: keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pembahasan 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang hendak dipenuhi Ibu Derana adalah: A. Kesiapan belajar murid. B. Minat belajar murid. C. Profil, gaya belajar murid. 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. 1. Sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet.
Derana berkomitmen untuk memenuhi beragam kebutuhan belajar murid SMA kelas 10 dalam pemahaman konsep keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk ancaman dan upaya pelestariannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap murid dapat menganalisis dengan cermat tingkat keanekaragaman hayati dan memahami implikasi ancaman yang dapat memengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk aspek ekosistem, spesies, dan genetik. 2. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. 3. Meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. 4. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. 5. Mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar murid. Memberikan tugas untuk membuat paket informasi digital sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. 1. Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. 2. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Derana adalah A. Diferensiasi konten. B. Diferensiasi proses. C. Diferensiasi produk. A. Diferensiasi konten. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. B. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang dilakukan Bu Derana adalah ketika murid bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. C. Diferensiasi produk. 1. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. 2. Memberikan kebebasan untuk memilih bentuk paket info digital sesuai kenyamanan murid, misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian formatif. A. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Bu Derana melakukan penilaian as learning ketika murid diminta A untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Dan Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya dan membuat jurnal refleksi. B. Assessment of learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Bu Derana melakukan penilaian terhadap tugas akhir yang berupa paket info digital. Mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi yang membawa dampak negatif bagi keanekaragaman hayati dan penanganannya. C. Assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Bu Derana melakukan penilaian as learning ketika murid diminta A untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Dan Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya dan membuat jurnal refleksi. Pertanyaan 1. Dari Pak Tamugiono, pada saat pandemi kebutuhan belajar siswa dari akses internet dan media. 2. Dari Bu Diasi, bagaimana cara belajar kinestetik saat masa pandemi? Pada saat pandemi kebutuhan belajar siswa dari akses internet dan media.
Ketika akses internet biasanya guru melakukan visit ke rumah murid, ketika siswa tidak memiliki media maka siswa dianjurkan untuk meminjam atau datang langsung ke sekolah. Bagaimana cara belajar kinestetik saat masa pandemi? Pembelajaran dengan gaya belajar kinestetik dapat dilakukan dengan mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.